Saya sangat senang dengan keputusan Oppo memberikan official price Oppo Reno 14 5G ini sejuta lebih murah dibanding seri sebelumnya. Yes, sejuta bro, sungguh hal yang jarang dilakukan oleh sebuah brand smartphone saat ini. Padahal di Oppo Reno 14 5G ini mendapatkan banyak upgrade yang jauh lebih menarik, mulai dari desain yang lebih mewah dengan IP rating yang lengkap, baterai 6000 mAh, dan upgrade yang paling keren adalah sudah ada kamera telefoto 50 megapiksel dengan 3,5 kali optical zoom yang punya kualitas sebagus ini. Luar biasa kan? 50 megapiksel telefoto kamera dengan bandrol harga sejuta lebih murah. Sungguh sulit buat dipercaya. Yang secara langsung menjadikan Oppo Reno 14 5G ini jadi sangat-sangat worth it buat dibeli. Oppo Reno 14 5G masih tetap mempertahankan ciri khas desain yang mewah dan premium seperti sebelumnya. Tapi impresi pertama saya pas pegang Oppo Reno 14 5G ini dengan warna opal white-nya ini, cakep banget bro. Feel-nya itu kerasa beda tapi berani. Apalagi pas lihat refleksi motif iridescence mermaid desainnya ini. Asli ini elegan banget. Terus kalau kita perhatiin di lingkaran modul kamera ini juga ada efek gradasi yang nggak biasa. Bagus banget. Overall berasa putih, bersih, dan heavenly gitu. Selain opal white, ada varian warna luminous green yang nggak kalah cakepnya. Dan kalau kita sentuh bagian backdoornya ini, kamu bakal ngerasain feel yang nggak biasa juga. Soalnya pakai Oppo Velvet Glass yang kalau kita usap gini, feel-nya itu smooth banget dan bikin nagih buat usap-usap terus meskipun kita lagi pakai smartphone-nya. Swear, rasain sendiri deh kalau kamu mampir ke Oppo Store. Terus X-axis linear motor buat haptic feedback-nya ini juga feel-nya premium banget. Smooth. Frame di sampingnya pakai aerospace grade aluminium frame yang nambah solid dan mewah. Terus USB portnya juga udah pakai platinum plated. Jadi bebas dari korosi kalau keseringan kena air. Oppo Reno 14 5G ini tipisnya cuma 7,42 mm dan terasa ringan juga, cuma 187 gram. Padahal baterainya 6000 mAh. Sudah tersertifikasi IP66, IP68, dan IP69. Bahkan rangka di dalamnya sudah all-round armor yang dibentuk dari kombinasi aluminium dan Corning Gorilla Glass. Plus sponge bionic cushioning di part-part penting bikin jadi lebih tahan dari benturan maupun bending. Mantep kan? Ini udah jelas cakep luar dalam. Cuma bagian garis antenanya yang banyak ini aja menurut saya agak mengurangi estetikanya. Fix kalau urusan desain dan build quality-nya, saya jamin ini flagship grade banget. Bahkan kalau saya compare gini sama brand sebelah, di beberapa bagian justru terasa lebih mewah dan premium. Tapi yang paling favorit buat saya jelas kualitas kameranya. Seriously bro, kamera Oppo Reno 14 5G ini bagus banget. Coba kalian lihat ini. Dynamic range-nya sangat luas, tone warna natural khas flagship, detail yang tajam banget dan sangat tangguh di kondisi backlight maupun low light. Ini kualitasnya di atas rata-rata mid-range lainnya meskipun harganya memang beda 1-2 jutaan, tapi asli sangat worth it. Khususnya karena kamera telefoto 3,5 kali optical zoom-nya ini, yang bakalan bikin tiap jepretan portrait fotografimu jadi epic moment. Oppo Reno 14 5G punya triple rear camera dan 50 megapiksel front camera. Jujur pas pertama kali saya capture pakai main camera Oppo Reno 14 5G ini, saya lumayan kaget. Karena sudah sejauh ini kualitas fotografinya. Asli nggak nyangka Oppo bisa mengoptimalkan sensor IMX882 ini ke level yang berbeda. Tentunya berkat racikan algoritma software yang sangat baik. Kualitas detailnya bagus banget, dan yang paling saya kagum adalah dynamic range-nya yang sangat luas, hampir di segala jenis kondisi pencahayaan. Baik silau maupun gelap, semuanya tampil memukau dan flawless. Bahkan di kondisi low light, justru HDR-nya makin terasa luas dan nyata. Asli, bagus banget bos. Ini salah satu contoh skenario sulit indoor dengan backlight parah, tapi berhasil dilahap habis sama algoritma kameranya. Fokus dan detail ke subjek masih sangat bagus, detail background masih tetap jelas dan flare-nya sangat rapi. Bagus banget, khususnya kamera telefoto 85mm-nya ini. Tapi buat portrait fotografi, skenario ini masih terlalu ekstrim, jadi pasti berpengaruh ke fokus subjeknya. Tone warnanya natural dan khas ala kamera flagship banget yang berani tampil apa adanya, karena dynamic range-nya yang bagus dan matang. Di setup kameranya terdapat 5 pilihan focal length, mulai dari 15mm, 26mm, 50mm, 85mm, dan 170mm. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, kita bisa capture ke 10 kali telephoto zoom, 20 kali, 30 kali, 60 kali zoom dengan kualitas yang masih sebagus ini, bahkan sampai 120 kali zoom. Gila kan? Ini karena peran AI telephoto zoom-nya.
Jadi dari jarak sejauh ini, semua mode zoomnya ini akan dioptimalkan oleh AI. Jadi kualitas gambar yang dihasilin masih sangat terjaga detail dan warnanya. Tapi untuk hasil paling optimal, menurut saya toleransinya cukup ada di 60 kali zoom saja. Yang mana ini udah termasuk sangat jauh untuk sebuah smartphone mid-range. Dan kalau kamu suka dengan portrait fotografi seperti saya, telephoto kamera itu wajib ada di smartphone kamu. Karena focal length terbaik dari portrait kamera itu ada di antara 75mm sampai 85mm. Ini adalah golden portrait focal length yang bisa menghasilkan fokus dan detail subjek terbaik dengan bokeh paling pas. Jadi emosi dalam gambar tersampaikan lebih maksimal. Coba lihat kualitas fokus dan detailnya ke subjek. Ini bagus banget. Nyaris flagship level bro. Bahkan di mode 3,5 kali optical zoomnya ini semakin kita zoom gambarnya, kualitas detailnya justru terlihat semakin bagus. Begitu juga di kondisi membelakangi backlight pun juga masih dapat banget fokusnya. Satu-satunya detail kecil yang membedakan kualitas portraitnya ini dengan kelas flagshipnya hanya kerapian separasi bokehnya saja. Tapi masih tergolong cukup minim dan bisa ditoleransi. Kamera wide-nya meskipun masih 8MP juga hasilnya nggak kalah cakep dibanding main kameranya. Soalnya masih nampilin dynamic range yang luas meskipun di malam hari. Dan warnanya pun masih sangat konsisten. Sekilas cuma terlihat beda resolusi saja. Kalau mau yang rata bagusnya buat ketiga kameranya, jelas ambil yang versi Pro-nya sekalian karena punya resolusi 50MP. Begitu juga dengan kualitas selfie kameranya. Warnanya sangat konsisten di semua mode, cakep banget, detail dan fokusnya bagus, skin tone mantap dan punya 3 angle berbeda. Di kondisi backlight kayak gini masih sangat aman, dan bahkan di kondisi low light juga kualitasnya masih sangat bagus. Keren. Dan karena sudah tersertifikasi IP68, maka Oppo Reno 14 5G ini juga bisa banget buat underwater fotografi. Bahkan bisa record sampai resolusi 4K juga. Selain itu juga ada fitur AI Live Photo 2.0 yang bagus kualitasnya. Live fotonya ini juga bisa kita sharing langsung ke Instagram tanpa menurunkan kualitas. Mirip seperti yang ada di iPhone. Bahkan bisa ditampilin juga ke iPhone atau iPad lewat konektivitas aplikasi O+ Connect. Jadi makin praktis. Oppo Reno 14 5G ini bisa recording sampai 4K 60fps dengan kualitas detail, dynamic range, dan auto exposure yang juga sangat bagus. Yang menurut saya lagi-lagi ada di tingkatan flagship. Kualitas gambarnya sangat konsisten dan tampil apa adanya. Apalagi kalau kita aktifin fitur HDR-nya. Dynamic range-nya terasa sangat luas jadi bikin terasa nyata. Apalagi kalau setelahnya kita tonton di layar dengan tingkat kecerahan yang tinggi. Experience-nya sangat mirip lah dengan yang ada di iPhone. Secara kestabilan memang terasa sedikit agak goyang di beberapa bagian. Tapi yang kita dapat dari movement alami OIS dan IIS-nya ini adalah video tanpa jitter seperti yang biasanya menjadi ciri khas smartphone Android. Jadi saya pribadi lebih prefer movement yang nggak steady banget tapi tampil lebih alami dan tanpa jitter seperti ini, dibanding mendapatkan kestabilan buatan dengan jitter di dalamnya. Tapi ketika kita ubah ke resolusi 1080p 60fps, maka kestabilannya bakal terasa lebih baik lagi dibanding resolusi 4K-nya. Dan kalau kamu butuh yang lebih steady lagi untuk action movement, aktifkan aja ultra stable-nya. Dijamin movementnya bakal jauh lebih smooth lagi kayak gini. Tapi tentunya dengan jitter yang mulai muncul juga di dalamnya. Terus yang keren lagi di sini kita bisa juga record pakai kamera telefotonya di 4K 60fps dengan aktif HDR. Hasilnya jadi terasa jauh lebih sinematik kayak gini. Jadi makin luas skenario videografimu. Karena kita juga bisa ganti focal length-nya secara real time juga saat kita melakukan recording video 4K. Mantap kan? Dan ini kualitas 4K video kamera depannya. Kualitasnya masih sangat bagus dan terjaga. Cukup identik dengan kualitas rear kameranya. Dan yang saya salut kemampuannya dalam capture kondisi low light juga sangat baik sekali. Coba lihat ini, gila, ini dynamic range-nya luas banget bro buat sebuah foto low light. Detail sangat tajam, warnanya masih konsisten dan tampil apa adanya. Bahkan sinar-sinar lampunya aman dari flare. Mode malam akan aktif secara otomatis kalau di kondisi gelap dan butuh sekitar 2 detik buat optimize-nya. Tapi coba lihat perbandingan detailnya saat pakai mode malam dan mode default-nya. Bagus banget kualitas low light kameranya. Bahkan ketika kita 2 kali zoom hasilnya masih tampil sebagus ini. 3,5 kali zoom apalagi, malah jadi lebih bagus dengan dynamic range yang luar biasa. Sampai ke 7 kali zoom pun hasilnya masih sebagus ini. Bahkan buat capture bulan di malam hari pun kualitasnya masih bisa sebagus ini. Yang tentu saja berkat enhancement dari AI telefotonya di tahap image post processing. Jadi memang butuh sedikit waktu setelah kita capture foto buat mendapatkan image finalnya. Selain itu ada fitur baru yang sangat berguna buat low light portrait fotografi, AI flash photography. Jadi di sini kita diberi pilihan flash mode atau fill light. Kalau pakai fill light mode ini,
Lampu flashlightnya bakalan terus nyala buat ningkatin pencahayaan tanpa bikin overexposure kayak pakai flashlight. Coba bandingkan. Detail dan warna yang ditampilkan kalau pakai fill light ini jadi lebih terang dan natural. Terus kalau buat kondisi low light yang lebih ekstrim kayak di club gitu, kita bisa pakai flash mode-nya. Ini beda sama flashlight biasa karena main flashnya ini kuat banget. Jadi seluruh area scene jadi bright. Cocok banget buat foto pas lagi party. Dan ini bisa kita pakai juga buat video recording. Jadi hasilnya bakal jauh banget perbedaannya. Kesimpulan saya untuk kualitas kameranya adalah sangat bagus sekali. Fix flagship experience. Urusan AI imaging-nya juga udah lengkap banget. AI Recompose ini yang menarik, karena bisa menyesuaikan komposisi terbaik dari setiap jepretanmu secara otomatis. Mulai dari penyesuaian aspek rasio, crops, distorsi sampai ke filternya, jadi dapat hasil yang terbaik. AI Perfect Shot, bisa benerin ekspresi wajah, mata tertutup, bahkan wajah yang tertutup rambut kayak gini, jadi praktis banget AI-nya. AI Reflection Remover buat ilangin refleksi pantulan kaca saat kita capture foto kayak gini. AI Eraser dan AI Unblur juga makin bagus dan akurat. Selain itu lewat AI Studio, kita juga bisa ganti image style dari foto-foto kita ke banyak sekali referensi gambar lain. Oppo Reno 14 5G punya display 6,59 inch OLED display dengan kualitas warna yang sangat crispy. Karena udah 10 bit color, refresh rate 120Hz dengan resolusi 1,5K. Ini size display favorit saya karena nggak kegedean maupun kekecilan. Masih nyaman dioperasiin satu tangan. Terasa compact di handheld dengan layar yang datar. Meskipun secara spek brightness-nya masih 1200 nits, tapi no gimmick, rata-rata untuk outdoor brightness yang memang berada di angka segini. Masih terang di bawah terik matahari. Karena biasanya high brightness mode yang nyampe 4000-an ke atas itu baru bener-bener bisa kita nikmati buat nonton konten HDR dengan kecerahan maksimal saja. Yang mana biasanya kita lakukan hanya untuk testing display saja. Sedangkan sertifikasi HDR10 Plus yang ada di Oppo Reno 14 5G ini udah sangat cukup di 1200 nits. Coba perhatikan juga ini. Fitur Pro XDR yang ada di album fotonya juga sudah terasa banget brightness HDR-nya di display ini. Terus 3840Hz PWM dimming-nya menjaga mata tetap aman buat nonton di kondisi yang gelap total kayak gini. Displaynya ini juga udah splash touch dan glove mode, jadi aman dipakai saat tangan kita basah maupun pakai glove saat sedang berkendara. Dual stereo speakernya volumenya kenceng banget, bassnya mantep, cuma memang treble-nya menurut saya terlalu nyaring. Tapi buat body setipis ini menurut saya udah lumayan mantep. Secara performa, dapur pacunya Oppo Reno 14 5G ini juga udah cukup tinggi. Dimensity 8350, 12GB RAM LPDDR4X, ROM 256GB UFS 3.1, 6000 mAh large battery dengan 80W Super VOOC yang cuma perlu waktu 48 menit buat full charging. Antutu versi 10-nya mendapatkan skor di 1,3 jutaan dan ini hasil benchmark test lainnya. Buat PUBG, setting grafik di Smooth Extreme Plus, average FPS ada 89-91 FPS, terendah 79 FPS. Setelah bermain selama 30 menitan, temperatur tertingginya mencapai 45 derajat Celcius dengan pengurangan baterai 9%. Tergolong cukup panas kalau kita geber di 90 FPS. Tapi saat kita tes di mode 60 FPS, temperatur maksimalnya cuma mentok di 41 derajat Celcius saja, yang mana lebih recommended untuk bermain. Genshin Impact di highest 60 fps, average fps ada 39-41 fps, terendah 35 fps saja. Tapi setelah 30 menitan bermain, temperaturnya justru mentok di 43 derajat Celcius dengan pengurangan baterai 9%. Jadi memang peran AI adaptive temperatur control-nya bekerja di sini buat optimalisasi temperatur supaya nggak overheat, yang bisa mempertahankan temperatur maksimal di 43 derajat Celcius saja, meskipun udah dibuat main Mobile Legends selama 3 jam, dengan support dari AI Nano Dual Drive Cooling System juga. Tapi karena pembatasan temperatur, memang jadi kurang cocok buat digeber grafis game tertinggi. Lebih cocok buat main game di settingan medium dalam jangka waktu yang lama saja. Karena yang menarik, Oppo Reno 14 5G ini juga sudah support dengan bypass charging, yang nyaman buat dipakai main game berlama-lama tanpa bikin HP cepat panas dan baterainya lebih awet. Terus mengenai sinyalnya juga jadi jauh lebih lancar dengan AI Link Boost 3.0-nya. Oppo Reno 14 5G ini berjalan di ColorOS 15. AI productivity-nya juga lengkap banget. Yang paling menarik AI Mindspace. Sekarang ini kita bisa dapat informasi menarik dari manapun. Dan dimanapun kamu lihat informasi itu, semuanya bisa kita rekap dengan AI Mindspace ini. Tinggal swipe aja ke atas pakai 3 jari, maka semua informasi itu akan di-save ke dalam Mindspace ini. Berikut summary singkatnya, yang suatu saat bisa kamu flashback lagi dengan cepat tanpa harus ribet nyari-nyari di puluhan jenis apps yang ada di HP-mu. Ini praktis dan berguna banget buat yang suka multitasking. Selain itu, AI Call Assistant, AI Voice Scribe, AI Translate, Google Gemini, sampai Circle to Search juga tersedia di Oppo Reno 14 5G ini. Lengkap. Oke, kesimpulannya.
Saat kamu pakai Oppo Reno 14 5G ini, kamu bakalan merasakan flagship experience yang satu level lebih tinggi dibandingin dengan smartphone mid-range lain di range harga yang hampir sama. Memang Oppo Reno 14 5G ini mungkin punya bandrol harga sekitar 1-2 juta lebih tinggi dibanding mid-range dari brand lain. Tapi kamu bakalan dapat experience yang 1-2 level berada di atas lainnya. Khususnya dalam hal desain dan build quality bodinya, kualitas fotografi dan videonya, displaynya, hingga experience sehari-harinya. Ini bagus banget dan highly recommended dari saya. Dan kabar baiknya, dengan semua upgrade yang kita dapetin tadi, bandrol harganya justru lebih murah sejuta dibanding sebelumnya. Cuma memang varian tertingginya masih ada di ROM 256GB saja. Jadi kalau butuh space lebih lega lagi sampai 512GB, mendingan sekalian aja ambil versi Pro-nya. Kalau kalian memang mencari smartphone mid-range dengan kamera telefoto yang sangat bisa diandalkan, Oppo Reno 14 5G ini jelas adalah pilihan yang sangat tepat saat ini. Buat kalian yang tertarik, informasi lebih detail mengenai Oppo Reno 14 series bisa kalian cek di website resmi Oppo Indonesia. Karena masih ada 2 varian lain, mulai dari Oppo Reno 14F 5G sampai Oppo Reno 14 Pro 5G sesuai preferensi kalian. Selain itu ada juga Oppo Reno 14F 5G varian 128GB yang eksklusif cuma ada di e-commerce. Pantengin aja gerai-gerai resmi Oppo Indonesia. Saya Fian, see you in the next videos.